warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2 semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elma Susanti dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Utami Novianti. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai penentuan keseimbangan konsumen muslim. Adapun materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam menggunakan dan mendapatkan barang-barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomis dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Konsumen muslim yang didasari oleh rasionalitas yang disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang terbatas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi secara fisik, tetapi juga membahas secara luas mengenai pemuasan materi secara abstrak, yakni mengenai posisi manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengenai prinsip dasar perilaku konsumen muslim. Yang pertama yaitu prinsip syariah. Prinsip syariah di sini yaitu yang menyangkut mengenai masalah syariat yang digunakan sebelum mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai prinsip akidah. Prinsip akidah di sini merupakan sarana yang digunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawabannya suatu saat nanti. Dan yang kedua yaitu mengenai prinsip ilmu. Prinsip ilmu merupakan sesuatu yang harus diketahui ketika seseorang muslim akan melakukan konsumsi barang. Tentunya seorang muslim tersebut harus mengetahui terlebih dahulu ilmu tentang apa yang akan dikonsumsinya, yaitu mengenai prinsip amalia, yang dimana di sini prinsip amalia merupakan konsekuensi dari akidah dan ilmu yang telah dipelajari pada materi konsumsi islami tersebut, yang dimana kita hanya diwajibkan untuk mengkonsumsi barang-barang yang halal saja dengan tidak mengkonsumsi barang-barang yang haram. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai prinsip kuantitas. Salah satu bentuk prinsip kuantitas yaitu kesederhanaan, yang dimana seorang manusia atau seorang muslim dalam melakukan konsumsi ia dituntut untuk sederhana atau tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi barang tersebut. Yaitu mengenai mengukur kepuasan konsumen muslim. Kepuasan di sini tidak dapat diukur dengan nilai karena setiap manusia memiliki tingkat kepuasannya masing-masing dan tidak dapat diukur. Kepuasan tersebut akan dapat terpenuhi apabila keinginan dan kebutuhan manusia tersebut sudah dipenuhi. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin yang tidak membatasi mengenai konsumsi umatnya. Tetapi Islam mengajarkan kepada umatnya tentang etika konsumsi sebagai wujud kesinambungan antara manusia dengan Tuhannya. Perilaku konsumen muslim dapat digambarkan dengan grafis menggunakan kurva indiferensi terhadap perilaku konsumen muslim yang dapat dimodifikasi karena seorang muslim yang melakukan konsumsi bukan hanya terbatas kepada garis anggarannya saja, namun karena adanya batasan-batasan syariah. Materi selanjutnya yaitu mengenai penentuan keseimbangan konsumen muslim. Yang pertama yaitu tidak peduli terhadap maslahah. Apabila seorang konsumen tidak peduli terhadap maslahah, tentunya ia akan membelanjakan seluruh pendapatannya untuk memperoleh kepuasan yang maksimum. Kepuasan yang maksimum akan dapat diperoleh apabila dua jenis barang telah dikonsumsi yang terdapat dalam kurva indiferensi dan garis anggaran. Apabila garis anggaran dan kurva indiferensi telah bersentuhan, tentunya konsumen tersebut telah mencapai puncak kepuasan yang maksimum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi mengenai penentuan keseimbangan konsumen muslim. Nah, di sini ada dua konsep, yaitu pertama, konsumen muslim yang tidak peduli terhadap maslahah, dan yang kedua yaitu konsumen muslim yang peduli terhadap maslahah. Nah, konsumen muslim yang tidak peduli terhadap maslahah itu telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Jadi, saya akan menjelaskan materi terkait dengan konsumen muslim yang peduli terhadap maslahah. Konsumen muslim yang peduli terhadap maslahah adalah
mereka yang peduli terhadap manfaat yang diberikan, baik itu manfaat berupa fisik maupun non-fisik, atau yang terkait dengan pahala dan berkah dari suatu barang atau jasa tersebut. Seorang konsumen muslim dalam mengkonsumsi atau membelanjakan harta mereka akan mempertimbangkan bagaimana cara mereka membelanjakan harta atau pendapatan tersebut sehingga dapat mencapai titik maslahah yang maksimum. Nah, setelah mencapai titik maslahah yang maksimum, konsumsi dari seorang konsumen muslim itu dapat digambarkan melalui kurva ISO maslahah atau IM yang bersinggungan dengan garis anggaran dan dibatasi oleh garis israf. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu israf. Nah, israf itu artinya berlebihan. Jadi garis israf itu dibuat untuk mengetahui apakah konsumsi kita itu berlebihan atau tidak. Jika garis anggaran bersentuhan dengan ISO maslahah atau IM tetapi tidak melewati garis israf, maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa maslahah maksimum itu telah tercapai. Nah, jika dalam keadaan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keseimbangan konsumen muslim atau KKM yang peduli terhadap maslahah. Nah, tetapi titik keseimbangan konsumen ini bisa saja berubah dikarenakan karena adanya 3 hal. Yang pertama yaitu perubahan anggaran, yang kedua yaitu perubahan harga barang, dan yang ketiga yaitu perubahan kandungan maslahah. Nah, terkait mengenai perubahan anggaran, misalnya ketika seorang muslim mendapatkan pendapatan yang lebih, maka alokasi anggaran konsumsinya juga akan naik, tetapi garis israf juga ikut naik dengan asumsi bahwa harga itu tidak berubah. Karena alokasi anggaran atau pendapatan nominal konsumsi naik, maka garis anggaran akan bergeser ke kanan dan mengakibatkan titik keseimbangan bergeser sampai mencapai titik maslahah maksimum. Sedangkan jika terjadi perubahan harga, misalnya pada harga barang X itu turun dengan asumsi bahwa harga barang Y, anggaran dan kandungan maslahah barang X dan Y itu tetapi tidak melewati garis israf, maka permintaan terhadap barang X dan barang X tersebut naik dan mengakibatkan perubahan pada titik KKM. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun dari teman-teman sangat kami perlukan agar lebih baik lagi ke depannya. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan satu kata bijak, yaitu selesaikanlah apa yang telah engkau mulai hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi, seorang konsumen muslim tidak akan serta-merta untuk berpindah dari satu barang ke barang lainnya jika maslahah atau total maslahahnya itu juga tidak ikut meningkat. Meningkatnya nilai maslahah itu akan dipengaruhi oleh kandungan dari salah satu maslahah barang tersebut. Nah, jadi seorang muslim itu tidak akan serta-merta untuk berpindah ketika harga ketika permintaan suatu barang itu tinggi, maka seorang konsumen muslim itu tidak akan serta-merta untuk meninggalkan atau berpaling ke barang yang lain, karena mereka akan mempertimbangkan bahwa akan ada maslahah yang akan ia peroleh atau maslahah yang belum ia peroleh. Selanjutnya yaitu jika terjadi perubahan kandungan maslahah, misalnya ketika harga barang Y naik dengan asumsi bahwa barang X dan barang Y dan alokasi anggaran itu tetapi tidak melewati garis israf, maka permintaan terhadap barang Y akan naik dan permintaan terhadap barang X akan turun, sehingga akan menyebabkan perubahan terhadap titik KKM. Namun, seorang konsumen yang bersangkutan harus mengorbankan sebagian konsumsinya terhadap barang X demi kepentingan untuk
mendapatkan nilai maslahah yang lebih tinggi dan menambah konsumsinya terhadap barang Y. Nah, konsumen yang bersangkutan terlihat sangat peduli terhadap maslahah. Dengan adanya maslahah ini yaitu yang berkaitan dengan non-fisik atau pahala dan berkah, maka akan memberikan warna tersendiri dalam setiap perekonomian atau konsumsi yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh setiap konsumen muslim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perbandingan KKM antara yang peduli maslahah dengan yang tidak peduli dengan maslahah. Nah, maslahah maksimum dapat dicapai apabila harga suatu barang memberikan nilai marginal maslahah yang sama terhadap biaya yang dibelanjakan. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila nilai marginal maslahah itu terhadap barang A dan barang B adalah sama. Sedangkan utilitas maksimum dapat tercapai apabila harga suatu barang itu memberikan nilai marginal maslahah yang sama terhadap suatu biaya yang dikeluarkan. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila nilai maslahah utility yang diberikan sama terhadap barang A dan barang B. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen yang peduli terhadap maslahah adalah perilaku konsumen yang tidak israf. Sedangkan perilaku konsumen yang tidak peduli terhadap maslahah adalah perilaku konsumen yang israf atau berlebihan. Nah, dengan kata lain, dengan adanya manfaat non-fisik atau berkah dan pahala ini dapat memberikan warna tersendiri dalam seluruh atau setiap kegiatan ekonomi atau konsumsi yang dilakukan oleh setiap konsumen muslim. Nah, dengan itu maka akan melahirkan sebuah perilaku konsumsi yang baik dan benar. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun dari teman-teman sangat kami perlukan agar lebih baik lagi ke depannya. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan satu kata bijak, yaitu selesaikanlah apa yang telah engkau mulai hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.